Assalamualaikum. Aku di sini mau ngobrol. Jadi pernah gak sih kayak ngerasa kalau belajar agama itu tuh berat, serius banget. Terus juga kadang kayak bikin perut di sini nih, karena pusing gitu, kayak apa sih nggak ngerti gitu kan, ribet, mendalam pusing gitu. Nah, tapi kalau agama Islam sebenarnya itu dibawa dengan senyum. Asik. Jadi hari ini aku mau bahas tentang buku yang ringan tapi ngena. Iya, nyentil dikit lah gitu. Terus juga lumayan bagus. Judulnya apa? Berislam dengan Senyum. Gitu ya. Berislam dengan Senyum, karyanya Ali Abdullah. Jadi ini tuh bukan buku yang penuh dalil, bukan buku yang kaku, bukan buku yang benar-benar agamis banget gitu, enggak. Tapi ini tuh tentang cerita-cerita santri. Di sini tuh dibawain ya, kadang konyol, kadang menyentuh gitu kan, susu sendiri ada aja deh ceritanya. Jadi isinya tuh kayak gini, lucu nih. Jadi nggak cuma halaman yang kayak biasa gini kan, tapi juga kadang ada kutipan-kutipan gitu, bagus deh. Jadi buku ini itu tokoh utamanya Ngajiyo, namanya Ngajiyo. Dia tuh santri yang hidup di dua dunia, jadi di kota sama di desa. Dia ini mahasiswanya tuh kayak kritis banget gitu, pendapatnya banyak, terus kayak suka ya gitulah berpendapat gitu. Nah, di desa ini dia tuh panutan warga. Terus perbedaan dua dunia ini tuh kayak bikin cerita-cerita gitu jadi relate, terus lucu juga, kocak gitu deh. Nah, jadi Ali Abdullah ini searching ya. Jadi Ali Abdullah ini nulis cerita-cerita pendek dari keseharian santri sampai kritik sosial yang dibungkus humor. Jadi nggak cuma kritik-kritik doang, tapi lucu juga. Jadi nggak terlalu anteng, nggak terlalu serius banget gitu isinya. Jadi contohnya nih ya, kayak WIB. Bisa kan WIB itu adalah waktu Indonesia bagian barat gitu kan. Nah, sama Ngajiyo ini diplesetin jadi waktu insya Allah berubah. Jadi waktu insya Allah berubah. Sindirannya sih buat teman-teman yang suka molor gitu. Jadi kayak kadang suka nunda-nunda gitu kan, apa-apa tuh dilama-lamain, telat gitu. Yang bikin menarik kayak gaya dakwah Ngajiyo ini itu nggak maksa. Jadi kayak ya udah, kalian baca silahkan, diterapkan silahkan. Tapi kan karena pembawaannya mungkin ya, jadi orang tuh dakwahnya tuh gampang diterima gitu. Terus juga judul bukunya pas banget, kayak Berislam dengan Senyum. Jadi part paling seru itu kayak salah satu bab yang paling bikin ngakak sekaligus mikir, terus waktu Ngajiyo ngasih tausiah ke tukang sate yang biasa jualan pas maghrib. Jadi dia bilang kalau kalian sibuk jualan terus, siapa yang mau doain rezeki kalian gitu kan. Terus waduh, nggak nyolot tapi kena gitu. Atau pas dia nasihatin temennya yang lagi hijrah tapi lebih sibuk mikirin style hijab gitu kan, buat feed Instagram. Najio tuh cuma bilang hijrah itu bukan cuma gaya hidup, tapi cara hidup dalam 1000 bahasa deh tuh temanya. Temennya tuh kayak diem, nggak berkutik gitu kayak. Jadi kan kalau hijrah itu kan nggak perlu mikirin kayak aduh nanti gue pakai baju kayak gimana ya gitu kan, biar stylish dan lain-lain. Sebenarnya kalau berhijrah itu kan apa ya hijrah dulu lah, memperbaiki diri gitu. Jadi jangan selalu memikirkan stylish, kerudung dan lain-lain, apalagi di-upload gitu kayak pamer nih gue hijrah gitu kan, kayak gimana gitu. Nah gitu deh. Terus dari situ tuh kita diajarin bahwa berdakwah itu nggak harus pakai volume tinggi, kayak cukup dalam hati cukup pakai hati sama senyum. Terus yang paling aku suka juga kayak diajak ngobrol nih sama teman lama, gaya bahasanya tuh ringan, terus banyak pelajaran hidup tapi nggak pernah maksa buat harus begini harus begitu. Jadi tuh isinya tuh bener-bener kayak kita bisa ngobrol gitu, bukan yang kayak kita baca buku banget gitu, tapi gimana caranya buku ini tuh kayak kita lagi ngobrol sama si Ngajiyo nih gitu. Terus cuma ya karena cerita-cerita pendek kadang alurnya tuh nggak nyambung antara bab-bab lain gitu.
Terus beberapa humornya mungkin lebih nyangkut buat yang pernah mondok atau akrab sama dunia santri. Jadi kayak lebih akrab sama dunia santri gitu, karena kan ini ceritanya kan cerita-cerita anak santri gitu kan. Terus juga buat pembaca umum bisa dinikmatin banget karena pesan utamanya tetap agama itu harus bikin adem bukan bikin takut. Terus juga buat kamu nih yang lagi cari bacaan islami yang gak bikin ngantuk, penuh karya tapi menghibur, buku ini tuh cocok banget. Cocok banget. Buku ini tuh cocok banget karena dunia yang bising dan cepat, kadang kita cuma butuh satu hal sederhana buat tetap waras. Itu apa? Senyum. Berislam dan senyum. Dan ya, Islam juga bisa diajarkan disampaikan dan dijalani dengan senyum. Jadi nggak perlu tuh yang kayak ribet-ribet untuk mumet, pusing gitu. Jadi kalian kalau misalkan pun baru belajar tentang agama atau lain-lain, belajar dari yang ringan-ringan gitu kan, cari topik-topik mungkin yang menyentuh relate sama diri sendiri gitu. Jadi jangan langsung bener-bener yang tinggi banget gitu loh ininya, tema dakwahnya, judulnya. Jadi gampang masuk ke otak kita gitu. Jadi intinya buku ini tuh ngajarin kita banget gimana kita tuh berislam dengan senyum. Jadi gimana ya, jadi tuh buku ini isinya kan lucu ya, ceritanya lucu, terus dakwahnya ada. Jadi mengajarkan kalau dakwah itu tuh gak harus yang serius banget gitu loh. Jadi kita mau dakwah pun bisa gitu. Jadi buku ini tuh aku udah pernah baca beberapa tahun lalu ya, karena aku punya buku ini tuh udah lama. Terus juga ini masih bagus tapi ini udah aku baca 3 kali. Kemarin terakhir dibaca ulang pas tugas ini. Tapi ini buku seru banget karena enak banget buat di-reread, dibaca ulang. Jadi kalian juga jangan lupa ya baca buku gitu untuk literasi, ngisi waktu luang gitu. Jadi nggak cuma ya something yang mudarat gitulah. Begitu deh. Oke, sekian dari aku. Silahkan kalian beli bukunya, baca bukunya nih, Berislam dengan Senyum, karyanya Ali Abdullah. Oke.